Nah, saya mencatat ada 9 jebakan. Mungkin ada jebakan-jebakan yang lain ya terkait dengan KPR ribawi ini. Yang pertama adalah hati-hati dengan DP 0%. Kan seringkali ya kita, wah KPR mungkin apa namanya KPR subsidi gitu ya, rumah bersubsidi gitu kan, atau rumah murah segala macam yang kemudian DP-nya 0%. Kita seringkali tertarik gitu, kita wah ini alhamdulillah gitu kan, saya nggak punya DP nih, ternyata ada tawaran seperti ini, tanpa pikir panjang kita mengambilnya. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kalau kita bicara DP 0%, maka ya hutang pokok kita ke bank itu 100%. Artinya apa? Ketika kita hutangnya 100%, maka ya bunga yang harus kita bayarkan juga jauh lebih besar. Nah, ini jebakan-jebakan orang DP 0% atau DP kecil gitu kan, apa atau DP suka-suka segala macam ini kadang-kadang menjebak. Kita kesannya meringankan kita padahal ini memberatkan kita di belakang. Kenapa? Karena ya tadi justru bunga yang harus kita bayarkan lebih besar. Ini sama juga dengan misalnya KPR 20 tahun, 30 tahun gitu. Kalau bisa KPR seumur hidup misalnya gitu kan. selama kita membayar hutang KPR itu, maka selama itu pula kita membayar riba gitu kan kepada pihak bank. Nah, itu semakin lama tentu semakin senang ke banknya. Kenapa? Semakin banyak riba yang mereka dapat. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian yang kedua, sistem bunga anuitas yang tidak adil. Nah, Bapak Ibu semuanya perlu kita ketahui ketika misalnya kita mengambil KPR riba di bank misalnya, ketika kita dikenakan misalnya setoran setiap bulan adalah 10 juta misalnya. Kita jangan berpikir, mungkin kita berpikirnya adalah, wah kita bayar 10 juta, maka 10 juta itu adalah setengahnya adalah kita membayar hutang pokok kita, setengahnya adalah kita membayar ribanya. Yang terjadi di bank tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang terjadi adalah di awal-awal ketika kita membayar hutang KPR ini, yang terjadi adalah yang kita bayarkan di awal itu lebih banyak bunganya dibandingkan pokoknya. Jadi misalnya tadi 10 juta, bisa jadi 9 jutanya itu bukan untuk membayar pokok kita, tetapi membayar ribanya. Pokoknya hanya dibayar 1 juta. Sehingga ketika misalnya di tengah-tengah perjalanan hutang riba kita itu kita ingin melunasi misalnya. Banyak orang yang kaget. Loh, kok hutang pokok saya masih banyak gitu. Kenapa? Ya iya. Walaupun dia bayarnya sudah lama misalnya sudah 5 tahun gitu. Tapi ternyata hutang pokoknya tidak berkurang setengahnya. Dari tadi misalnya KPR-nya ada 10 tahun. Ternyata belum sampai setengahnya. Kenapa? Ya tadi karena di awal yang kita bayar itu adalah dihitung oleh bank adalah bunganya saja. Ini tentu tidak adil. Kenapa ya? Ya gimana gitu. Kita pengennya hutang kita lunas gitu. Misalnya di tengah-tengah waktu kita ada rezeki, ternyata yang kita bayar di awal itu adalah bunganya. Nah, kemudian jebakan yang selanjutnya adalah nilai bunga mengambang yang tidak menentu. Bapak Ibu kalau misalnya pihak bank mengatakan oke, kita akad kredit KPR gitu. Bunganya 9% atau 10% misalnya gitu ya. Di awal itu kita jangan senang dulu. Oh, ya sudahlah, saya akan membayar misalnya tadi ya 300 juta misalnya gitu kan. Kemudian 10%-nya berarti kan 3 juta yang akan dibayar. Kita jangan berpikir bahwa kita membayar 3 juta terus sampai 10 tahun. Tidak. Kenapa? Karena di bank itu ada mekanisme bunga floating, mengambang. Artinya apa? Yang flat itu hanya di awal saja. Mungkin sekitar 2 tahun di awal saja kita mendapatkan bunga yang flat sesuai dengan akad kita di awal. Tetapi setelah itu yang terjadi adalah bunganya mengambang. Bunganya bisa naik turun sesuai dengan suku bunga atau kondisi keuangan yang ada pada saat itu. Dan fakta yang terjadi adalah ketika bunganya sudah naik, susah turunnya gitu. Jadi bisa jadi yang di awal kita tadi misalnya 9% bisa di tahun-tahun ketiga, keempat selanjutnya itu jadi tidak 9% lagi, bisa 10, bisa 11, bahkan bisa lebih dari itu.
dengan ini maka kemudian ya cicilan kita akan semakin membengkak.